Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Lili Rahmawati, biasa dipanggil Lili. Dalam kesempatan ini saya akan mereview salah satu buku karangan dari Ibu Sinta Yudhistira yang berjudul 15 Rahasia Melejitkan Bakat Anak. Nah, langsung aja kita mulai dari mengupas kata pengantar dari Ibu Sinta Yudhistira. Nah, di sini Ibu Sinta Yudhistira mempertanyakan dulu awalnya apa impian kita saat kecil. Kemudian beliau juga menuturkan bahwa biasanya impian-impian kita di masa kecil itu seperti ingin menjadi dokter, ingin menjadi polisi, ingin menjadi sesuatu lah yang seperti itu. Di waktu kecil biasanya akan memudar ya keinginan tersebut, dan bahkan bisa jadi punah seiring dengan bertambahnya usia. Nah, biasanya lagi orang tua akan menurunkan impian-impian tersebut dan menginginkan anak-anak mereka untuk melanjutkan apa yang mungkin mereka tidak bisa capai. Nah, di kata pengantar ini Ibu Sinta menceritakan tentang bagaimana beliau membersamai anak-anak mereka, dari anak yang pertama, kemudian Ibu Sinta merasa gagal, anak kedua, terus anak ketiga, dan seterusnya. Nah, yang digarisbawahi oleh Ibu Sinta bahwa mungkin sebenarnya Ibu Sinta dan keluarga belum memahami karakter atau kemampuan dari setiap individu dalam keluarganya. Nah, jadi setelah beliau belajar, beliau mulai menggali, memahami, beliau menyadari, oh di sini bakat kemampuan masing-masing anggota keluarganya. Kemudian seiring berjalannya waktu, maka terlihat ada perkembangan atau progres menuju tahap yang lebih optimal dari masing-masing individu tadi dengan berbagai potensi dan kelebihannya masing-masing, seperti itu. Masya Allah, dari kata pengantarnya saja ya kita sudah dibawa larut dalam tulisan-tulisan dari Ibu Sinta. Ya, di buku ini Ibu Sinta membagi bacaannya ini ke dalam 3 bab ya, atau 3 bagian. Yang pertama bagian mengenal, kemudian bagian mencari, dan bagian ketiga adalah bagian menumbuhkan dan melesatkan 15 rahasia. Nah, yang pertama bagian mengenal ini berarti kita harus tahu dulu apa itu bakat, apa itu minat, dan intelijensi. Nah, bakat berarti derajat kesiapan untuk belajar dan bekerja dengan baik di situasi atau di wilayah tertentu. Nah, 2 hal yang menunjukkan bakat seseorang itu adalah identifikasinya, bagaimana ciri-ciri yang bisa kita lihat dari anak tersebut. Kemudian yang kedua, setelah bisa kita identifikasi, kita lihat dari kecepatan bagaimana misalkan anak memerlukan waktu berapa lama untuk mengerjakan sesuatu atau melakukan sesuatu yang berkaitan dengan bakat atau minat tadi. Nah, kemudian ke bagian minat. Nah, apa itu minat? Minat itu artinya sikap positif ya terhadap suatu aktivitas, objek, ataupun topik tertentu. Nah, biasanya ini terlihat dari cara seseorang mengekspresikan dirinya dalam menghadapi atau baik itu menjalani aktivitas, baik itu melihat objek, ataupun saat membahas sesuatu topik seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah intelijensi atau kecerdasan. Nah, itu berarti adalah kemampuan mental secara umum saja. Nah, biasanya dapat diukur melalui tes-tes intelijensi. Biasanya tesnya itu berupa kemampuan logika berpikir, bercerita, kemudian mengkorelasikan sesuatu, dan juga memahami perintah dan lain-lain. Nah, masuk ke bagian intelijensi. Kalau digabungkan dengan bakat dan minat, itu tentu akan menghasilkan sesuatu yang wow atau luar biasa seperti itu. Nah, intelijensi atau kecerdasan itu di sini tadi Ibu Sinta menceritakan tentang B.J. Habibie dan Albert Einstein yang berhasil memanfaatkan kecerdasan yang dimilikinya dan juga
prestasi-prestasi yang diminati atau yang mereka berbakat di bidangnya. Kemudian banyak lagi contoh tokoh lainnya yang dituliskan, yang diceritakan ya oleh Ibu Sinta di dalam buku ini ya. Kemudian bagaimana kalau intelijensi tetapi kurang dalam bidang bakat dan minatnya. Nah, maka ibarat katanya menjadi nestapa ya. Maksudnya di sini ketika seseorang mempunyai intelijensi yang cukup tetapi dia tidak berminat dalam suatu bidang tersebut, maka tidak bisa juga kita paksakan seperti itu ya. Ibu Sinta di sini menceritakan tentang keluarga Einstein, yaitu anak-anak beliau. Kemudian ada juga cerita tentang keluarga Sidis, di mana anaknya merasa tertekan karena dia tidak suka dengan lingkungan atau plot hidup yang dibuatkan oleh orang tuanya. Sedangkan orang tuanya menginginkan Sidis untuk bisa lebih terkenal, populer, dan sebagainya. Tetapi Sidis malah tidak menginginkan hal tersebut. Jadilah dia menarik diri, tidak mau berinteraksi dengan dunia luar dan sebagainya seperti itu. Kemudian bagaimana jika orangnya bakat dan minatnya ada tetapi intelijensinya agak kurang atau rendah seperti itu ya, itu bisa saja berhasil. Nah, karena ada kemampuan, ketertarikannya, meskipun intelijensinya agak kurang atau rendah, tetapi biasanya mereka itu sadar, oh aku kurang di sini, oh aku masih perlu belajar di sini. Jadi biasanya karakter-karakter yang terbentuk itu tidak terlalu perfeksionis, mau mendengarkan nasihat atau masukan, kemudian juga bisa fokus pada satu hal yang ingin dicapainya seperti itu. Jadi karena kegigihan, karena usahanya terus berjalan meskipun kemampuannya agak kurang tadi atau rendah, maka itu tetap bisa akan berhasil. Nah, seperti itu. Kemudian bagian kedua itu adalah bab mencari. Nah, di mana perlukah kita menggali bakat dan minat? Iya, jelas perlu. Karena di semua bidang aktivitas dan pekerjaan, kecenderungan bakat dan minat itu layak untuk dipertimbangkan. Nah, kenapa bakat dan minat itu perlu dipertimbangkan tadi? Karena agar aktivitas dan pekerjaan itu selaras dengan potensi dan kemampuannya masing-masing. Kemudian agar terciptanya keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan seperti itu. Nah, saat bakat dan minatnya itu telah ditemukan, maka aktivitas yang dipilih pun juga akan menyesuaikan. Kemudian apa saja macam-macam bakat dan minat? Harrington dan Osea merumuskan ada 15 bakat dan minat. Kemudian RMIB juga merumuskan ada 12 bakat. Kemudian yang terakhir itu ada dari Howard Gardner merumuskan ada 8 bakat dan minat. Nah, apakah minat dan bakat itu bisa lebih dari satu? Bisa. Apakah bakat dan minat itu bisa berubah? Bisa. Apakah ada orang yang sama sekali tidak memiliki bakat dan minat? Itu mustahil, tidak mungkin ya, karena pasti ada hal yang menjadi ketertarikannya seperti itu. Kemudian kapan dan di mana bakat itu bisa kita temukan? Di mana bakat itu ada juga yang menyatakan bahwa bakat bawaan, ada bakat karena bakat terpendam yang biasanya muncul di saat-saat kepepet ya. Kemudian ada bakat terpupuk. Nah, biasanya ini diketahuinya melalui uji tes seperti itu, baru nanti sudah hasilnya anaknya berbakat atau ada minatnya di salah satu bidang. Nah, itu nanti orang tua bisa membantu anak-anak untuk memupuk bakat-bakat tersebut. Kemudian kapan? Bisa jadi dari usia yang sangat awal, bahkan dari umur 1 tahun juga bisa terlihat. Kemudian bisa juga saat usia matang. Pengaruh kepribadian terhadap bakat dan minat. Jadi kepribadian itu bisa mempengaruhi bakat dan minat. Sebaliknya, bakat dan minat yang dikembangkan dengan optimal juga bisa membantu aspek
kepribadian untuk berkembang lebih positif lagi, seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke bagian ketiga, yaitu menumbuhkan dan melesatkan 15 rahasia. Apa saja 15 rahasia tersebut? Yang pertama, menanamkan motivasi. Motivasi ini kan biasanya kita ketahui ada dua, itu intrinsik dan ekstrinsik. Biasanya kalau anak-anak kita perlu memberikan motivasi dari luar atau motivasi ekstrinsik. Tapi kalau sudah dewasa, sudah berumur, sudah bisa mengerti lah ya, maka perlu menumbuhkan sendiri motivasi dari dalam diri untuk mempertahankan atau menjaga konsistensi lah ya. Kemudian yang kedua, mencari guru ya. Untuk apa guru? Oh, untuk bagaimana bisa membimbing, bisa kita menimba ilmu dan juga menjadi controlling terhadap bakat dan minat yang kita jalankan. Kemudian bagian ketiga yaitu jumlah latihan. Jumlah latihan ini sebenarnya tergantung target ya. Semakin berbakat, semakin memiliki daya dukung, maka biasanya waktu latihannya juga akan semakin singkat. Kemudian yang keempat yaitu struktur latihannya. Nah, struktur latihan ini bisa struktur latihan sendiri, mengikuti salah satu instansi, ataupun mengikuti arahan dari guru yang terpercaya ya. Kemudian yang kelima, intermediate target, artinya dia kemampuan dia untuk berlatih secara mandiri tahap demi tahap untuk mencapai target yang diinginkannya. Kemudian komitmen, ini yang sangat penting ya, ketika ingin mencapai target, ingin mencapai sesuatu, maka penting sekali adanya komitmen. Biasanya komitmen bisa naik, bisa turun, tapi bagaimana cara kita untuk mempertahankannya, bagaimana cara kita untuk bisa mencapai target yang diinginkan itu bisa tercapai. Jadi perlu ya. Kemudian yang ketujuh, usia onset, artinya pertama kali anak melakukan sesuatu itu juga sangat penting. Kemudian perilaku adaptif. Jadi kalau orang tidak memiliki atau tidak menerapkan perilaku adaptif, maka mustahil orang itu akan bisa disiplin dan juga tadi berkomitmen dengan kuat ya. Kemudian yang kesembilan, otodidak dan otonomi. Jadi kadang ada anak yang bisa untuk melakukan minat dan bakatnya, dia belajarnya secara otodidak dan mempunyai otonomi atas dirinya sendiri, itu tidak apa-apa. Kemudian kompetisi, juara adalah basic instingnya. Kemudian yang ke-12 ada attachment atau kelekatan, yang ke-12 ada monomaniak, yang ke-13 ada titik nikmat dan titik gairah. Jadi kadang ada saat dimana kita sangat menikmati proses kita dalam aktivitas kita menjalankan bakat dan minat tersebut, sehingga kita bisa terus bergairah untuk melakukan dan terus mengulangi aktivitas-aktivitas tersebut. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah penting nih, jaringan. Jadi memiliki jaringan untuk pelaksanaan atau pencapaian bakat dan minat ini juga sangat penting. Oh, kita punya link ke sini, link ke sana, itu biasanya juga sangat membantu dan mempermudah kita untuk pengembangan atau pencapaian bakat dan minat. Kemudian yang terakhir adalah doa dan keberuntungan. Jadi untuk menumbuhkan dan melesatkan 15 rahasia untuk bisa anak berkembang, itu tidak lupa kita harus berdoa dan memohon keberuntungan berpihak kepada kita. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Di akhir buku juga diselipkan Ibu Sinta berupa contoh perkembangan bakat minat dari waktu ke waktu. Kemudian ada juga terkait catatan untuk orang tua serta rancangan bakat dan minat. Nah, bisa dilihat pada akhir buku di sini ada beberapa kolom tabel untuk merancang bakat dan minat seperti itu. Oke, saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.